Banyak tentunya yang mempertanyakan seperti apa dan apa sebenarnya tradisi Caro yang sering dianggap sebagai jalan keluar di Madura ini. Saya akan langsung menanyakannya kepada budayawan Bangkalan Madura, Abah Doing. Assalamualaikum, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bah. Sama-sama. Saya ingin bertanya tentunya berkaca dengan kasus Caro yang terbaru kemarin di Bangkalan. Apa betul kalau sekarang Caro ini masih relevan sebenarnya untuk kemudian ini digunakan atau bahkan masih sering gitu ya digunakan sebagai penyelesaian sebuah masalah khususnya bagi masyarakat Madura? Ya. Mohon maaf sebelumnya, kalau boleh saya bilang, di masa sekarang Caro ini sudah tidak ada. Sudah hilang? Sudah hilang. Nama Caro itu sudah bukan Caro lagi sekarang. Apa itu, Bang? Di mana-mana terjadi pengeroyokan sekarang. Kalau dulu di masa-masa abad ke-18 bahkan jauh ke belakang 16, itu carok itu merupakan penyelesaian akhir di mana itu akan meningkat dengan harga diri. Karena apa? Semisal saya dipermalukan di banyak orang, saya tidak terima dengan apa yang mereka lakukan kepada saya. Ini kan menyangkut harga diri, dipermalukan di banyak orang. Saya tegur kepada orang yang memperlakukan saya seperti itu. Kalau dia masih minta maaf, lega sudah, tidak ada. Kalau dia merasa orang yang hebat, saya tidak terima atas tindakan Anda seperti itu. Dilerai oleh tokoh ulama, dilerai oleh tokoh-tokoh agama, tidak mempan. Jalan satu-satunya akhir untuk mengembalikan harga diri itu dengan Caro. Jadi orang Madura itu ada yang membilang mereka itu sangat ini sekali dengan istilah ango etempeng pote matah angoan pote tolang. Yang artinya? Yang artinya daripada saya itu malu di banyak orang, lebih baik saya berkalang tanah. Mati. Kalau ada permasalahan yang sudah tidak ada, mentok, jadi tidak bisa diselesaikan oleh tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya, itu saya membuat agreement. Ayo kita tentukan. Dan tidak ada orang lain. Tidak tiba-tiba gitu ya, Bah? Tidak tiba-tiba. Dan keluarga sama-sama tahu. Dan itu tidak ada balas dendam. Itu mengenai harga diri. Kalau masa-masa dulu harga diri ini sangat berharga. Kalau saya tangkap dari penjelasannya Abah Doing tadi ya, artinya ini sebenarnya Caro tidak serta-merta berkelahi saja, ada aturannya di dalam situ. Betul. Seperti tadi salah satunya sudah disebutkan bahwa memang harus ada pertemuan musyawarah untuk upaya penyelesaian terlebih dahulu. Itu sampai berapa kali, Bah? Satu kali, kemudian? Tidak, 3 kali. 3 kali. 3 kali. Oke lah, kita kembali lagi kepada masalah harga diri. Kalau dulu orang sudah menang dalam Caro sudah dihargai. Kalau sekarang hancur kan, menang di dalam pertikaian semacam itu, karena sekarang Indonesia sudah negara hukum. Betul. Tapi tersandung kasus pidana seperti itu ya. Betul. Jadi sekarang sudah tidak bisa seperti itu. Apabila yang bersangkutan salah seorang yang kalah, itu akan mengantarkan senjata itu kepada keluarganya. Ini saya sudah menyelesaikan permasalahan dengan keluarga Sampian. Saya mohon maaf atas kejadian ini. Mayat keluarga Sampian ada di tempat itu. Itu dulu. Sekarang kan enggak. Ada di jalan 4 orang maju saat itu sampai. Bukan. Dan itu bukan ciri-ciri orang Madura seperti itu. Apa yang menyebabkan pergeseran ini kalau Abah Doing lihat? Hal yang pertama pendidikan ya. Pendidikan. Jadi orang kalau misalnya pendidikannya itu semakin bagus, dia akan bisa meredam segala sesuatunya. Faktor agama juga. Bah, kembali ke pengertian Caro kalau tadi Abah Doing sempat menyinggung lebih baik mati daripada malu. Artinya memang dari Caro itu perkelahiannya ini jenisnya memang harus ada salah satu yang meninggal kan? Atau bagaimana? Iya. Harus ada salah satu. Harus ada salah satu yang meninggal. Karena apa? Karena permasalahan itu akan selesai apabila ada salah satu yang meninggal.
Kalau kita berbicara mengenai caranya, Mbak, kalau kita lihat kan ini identik dengan menggunakan celurit, senjata khas Madura sendiri. Itu memang harus menggunakan celurit kah atau dengan berbagai cara, artinya kita berkelahi dengan senjata apapun itu juga bisa disebutkan carok ketika sesuai aturannya seperti yang tadi sudah dijelaskan? Itu tidak hanya dengan celurit. Tidak hanya dengan celurit ya. Kita pahami bersama. Kata carok itu sebetulnya berasal dari bahasa Kawi yang di situ tersebut caruk. Artinya caruk itu adalah perkelahian. Carok ini kan sebetulnya bukan tradisi. Dikatakan tradisi apabila itu mengandung makna kebaikan kepada masyarakat. Carok hanya istilah dalam perkelahian yang khusus di Madura namanya carok. Mudah-mudahan dengan keberadaan yang sekarang ini masyarakat akan semakin memahami bahwa penyelesaian akhir itu tidak harus dengan carok. Iya kan? Ada jalan-jalan media yang lainnya, itu yang bisa menjadi suatu jalan keluar dalam menghadapi permasalahan. Terima kasih banyak Abah Doing atas penjelasannya dan juga pandangannya ya. Tentunya masyarakat ini juga bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi, apakah itu masih bertahan di Madura hingga saat ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Peristiwa carok yang kerap dianggap sebagai penyelesaian akhir sebuah masalah oleh masyarakat Madura nyatanya saat ini sudah tidak relevan. Hal ini disampaikan oleh budayawan dari Bangkalan Madura yang menyebutkan jika dulu carok dilakukan di Madura ini pun dengan aturan tertentu namun saat ini sudah tidak ada. Di sisi lain pemirsa, dalam kasus ini pelaku menyatakan rasa penyesalan yang mendalam karena kekerasan yang dilakukannya dengan senjata tajam menyebabkan 4 nyawa melayang. Namun semua sudah terlambat dan proses hukum pun harus terus berlanjut. Kita harapkan agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.